Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kami mohonkan sebagai senior dan profesor kita satu-satunya. Kita mintakan ini, Pak, sambutan, monggo. Wah, jangan. Atur nuwun, jangan mawon. Kalau ketua lama Pak ini derengan nggih, Pak Tri Widodo. Oh, belum. Nah, nggih sampun. Ngapunten. Nah, ini di depannya senior ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya pada program kita. Insya Allah masih istiqomah gitu kita berbagi lewat webinar. Seperti kita sampaikan pada minggu-minggu yang lalu bahwa kita ingin menjalin jejaring begitu ya. Kalau yang 2 kali kemarin itu dengan ilmuwan dunia, kita menggandeng IMPAT, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Nah, kemudian kita coba untuk selang-seling nanti dengan beberapa yang memang kita perlukan, yang kita butuhkan. Seperti hari ini FGD terkait kelas internasional. Insya Allah mohon doa, sebenarnya juga UMM di oyak-oyak ini untuk membuka sudah lama sejak tahun lalu. Tapi kami belum belajar banyak gitu, sehingga ini insya Allah senang sekali kita akan belajar dari UMS yang sudah sejak 2007 gitu. Semoga nanti manfaat, maslahat, kita bisa termotivasi dan bisa segera membuka dan PTM PETM yang lain insya Allah kita semua belajar dari UMS dan mengikuti gitu. Mungkin itu saja, nanti kita selang-seling dengan topik-topik yang lain yang FGD ataupun yang dengan ilmuwan dunia. Jadi kalau yang FGD kemarin juga ada permintaan tentang IAB, kemudian tentang kurikulum MBKM. Nah, nanti ada kita jadwalkan seperti dari Metro Lampung dan mana yang kemarin dapat hibah. Nah, itu siap-siap nggih Pak nggih. Kayaknya Ponorogo juga nih. Ponorogo juga harus share terkait Kedai Reka. Nyantol di Kedai Reka bagaimana gitu nggih. Enggak perlu berpanjang lebar. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wijianto, pemateri hari ini, dan Pak Holkilah. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is atas kata sambutannya. Oke, tidak untuk meningkat waktu untuk sesi diskusi atau sesi forum group discussion selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Pak Holkilah dari UMS. Silakan Pak Holkilah dimulai. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga di hari Sabtu ini yang mungkin beberapa rekan kerja kita itu sepedaan gitu atau mungkin jalan-jalan tapi kita memilih untuk berdiskusi gitu ya, sharing terkait untuk tema kali ini adalah pengelolaan program internasional di teknik mesin. Mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Holkilah Ardian Ilman. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya jelas? Iya, jelas Pak. Jelas ya? Saya merasakan ada gema soalnya tadi. Oke ya, saya lanjutkan. Saya di sini sebagai moderator
Di UMS sendiri saya merupakan staf pengajar di Teknik Mesin UMS. Nanti insya Allah sebagai pemateri akan diberikan oleh Pak Wijianto, STMNSI. Beliau merupakan staf pengajar di Teknik Mesin UMS dan juga sekaligus sebagai sekretaris untuk program studi Teknik Mesin program kelas internasional. Sedikit perkenalan dari Pak Wiji, beliau S1 di Teknik Mesin UMS. Beliau satu terah dengan Bu Iis, nggih. Kemudian melanjutkan studi S2 di Curtin University of Technology Australia. Kemudian mungkin itu saja sedikit perkenalan dari Pak Wijianto. Untuk teknis nanti dalam penyampaiannya bagi Bapak Ibu yang mungkin untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya demi kenyamanan dan kelancaran diskusi. Dan nanti ketika ada pertanyaan, apakah nanti nunggu sampai selesai ataukah bisa di tengah-tengah Pak Wijianto? Fleksibel aja Pak, malah ya. Oke, ya, bisa nanti, di tengah juga nggak masalah. Jadi ya, tidak apa-apa. Tidak lupa nanti misalkan apa yang di. Ya. Jadi monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung menanggapi saja. Nanti insya Allah kita fleksibel. Untuk waktu juga fleksibel, tapi mungkin tidak lebih dari zuhur. Zuhurnya sesuai Solo atau Malang, Bu? Atau Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Mungkin waktu Solo mawon sekitar 11.44 itu maksimal. Tanpa memperpanjang waktu, saya berikan waktu sepenuhnya ke Pak Wijianto. Monggo Pak Wijianto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, Profesor Cito, tamu istimewa ini mau bergabung dengan kita di acara webinar series untuk Asosiasi Program Studi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Wijianto, saya dari Teknik Mesin sebagai staf pengajar sudah sejak tahun 1998, jadi sudah lama. Kemudian saya sering diamani di program studi untuk mengurusi segala administrasi, baik di jurusan reguler maupun di kelas di program internasional. Untuk menyingkat waktu, saya izinkan saya untuk sharing materi saya. Jadi intinya kita di sini sharing aja ya, berbagi pengalaman tentang seperti apa pengelolaan jika Bapak Ibu nanti mau menyelenggarakan ataupun mengadakan program internasional. Ya, jadi kita sebut dengan program internasional, bukan kelas internasional, karena ini kita hindari kalau kelas internasional di dalam kalau akreditasi kemarin itu kita hindari menyebut kelas internasional, karena kalau kelas internasional itu nanti seolah-olah kelas tersendiri berbeda dengan program teknik mesin yang sudah ada. Nah, jadi kita teknik mesin itu ada dua program, satu yang kelas reguler, kemudian yang satu di program internasional. Nah, kalau kelas internasional nanti kalau diminta kurikulumnya seperti apa, kemudian sudah didaftarkan tidak di dalam dikti, kemudian izin belajarnya seperti apa, kita tidak punya kalau kita sebut dengan kelas internasional. Makanya kita sering menyebut dengan program internasional. Hanya memang kelas reguler yang dimana kita kelola secara seperti kelas internasional. Jadi segala sesuatunya dengan penyelenggaraannya dengan bahasa internasional atau bahasa Inggris yang kita gunakan. Nah, sekarang biar tertarik, di sini saya utarakan keuntungan dulu, apa menariknya kalau kita menyelenggarakan program internasional. Nah, ini pertama terutama bagi adik-adik mahasiswa ya, jadi memberikan pengalaman internasional. Jadi walaupun mereka tidak bisa ke luar negeri, setidaknya dia sudah
bergabung di kelas internasional, kemudian bersosialisasi dengan teman-teman dari berbagai negara di program internasional ini, karena di Teknik Mesin banyak sekali mahasiswa yang berasal dari negara lain yang notabene bahasa Inggrisnya lebih baik daripada kita. Gitu. Kemudian apalagi nanti mereka berkesempatan untuk melanjutkan program internasional baik yang untuk program transfer kredit maupun program double degree yang kita tawarkan. Kemudian keuntungan kepada mahasiswa lagi adalah mempunyai kemampuan bahasa yang lebih dibanding dengan program reguler. Ini jelas ya, karena di Teknik Mesin UTMS sendiri itu seluruh mahasiswa program internasional, kebetulan kita di UMS ada 10 yang program internasional, jadi ada 9 yang diberikan dengan bahasa Inggris dan ada 1 yang diberikan dengan bahasa Arab, ya. Jadi ada 10 program internasional. Nah, dari seluruh mahasiswa program internasional itu wajib untuk mengikuti bahasa Inggris yang setara D1 yang diselenggarakan dari semester 1 sampai semester 6, ya. Jadi mungkin 1 semester itu kurang lebih ada 5 sampai 6 SKS setara dengan itu. Nah, dari situ jelas kemampuan bahasa Inggris adik-adik kita yang di program internasional itu jauh lebih baik, diharapkan seperti itu, dan memang dipersiapkan untuk bagi adik-adik yang mau ke luar negeri. Gitu. Kemudian keuntungan yang lain adalah memiliki sertifikat dan diploma suplemen, kalau di UMS disebut dengan SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah, bahwa mahasiswa tersebut tergabung dalam program internasional yang diselenggarakan di UMS. Nah, misalkan untuk program jika mereka mengikuti double degree, keuntungan lain yaitu memiliki 2 ijazah dan 2 transkrip yang berbahasa Inggris, kemudian memiliki 2 gelar S1 ya setara sarjana teknik yang memang untuk S1 teknik mesin, kemudian BINGS ya mungkin sampai BING honors yang diberikan kalau kita lulusan kemarin yang sudah lulus itu dapat BING honors ya, dari yang dari Kingston juga dapat, kemudian yang dari Korea juga dapat BING honors dari PT Mitra. Kemudian memiliki sertifikat kemampuan bahasa asing, ini bukan hanya bahasa Inggris saja, karena bagi mahasiswa yang melanjutkan program internasional double degree dengan mitra di Korea, itu di sana memang mewajibkan mahasiswa itu sebelum masuk ke mainstream atau masuk ke dalam program teknik mesinnya sana itu harus menguasai bahasa Korea dulu dengan level tertentu gitu ya. Kalau nggak salah kemarin sampai level 3 dulu, topik 3 ya, topik 3 baru bisa masuk ke mainstream. Nah, di situ juga memiliki sertifikat tentang kemampuan bahasa Koreanya. Kemudian untuk program credit earning atau credit transfer ya, kita biasa sebut dengan credit transfer, tetapi oleh Dikti nanti ada definisi yang berbeda, credit earning dan credit transfer, tapi kita biasa menyebut dengan credit transfer. Itu mahasiswa memiliki juga 2 transkrip ya, baik yang diberikan UMS maupun PT Mitra, tetapi memang ijazahnya hanya 1 yang kita terbitkan di UMS dengan didampingi dengan SKPI yang menyatakan bahwa mereka peserta dari program credit transfer. Kemudian transkrip dan ijazah juga berbahasa Inggris. Nah, di dalam program internasional UMS itu jika mahasiswa terpaksa tidak bisa mengikuti 2 buah program yang kita tawarkan untuk mobility ini, ya, jadi karena alasan tertentu, ya mungkin karena alasan biaya, kemudian akademiknya tidak bisa mencapai requirement yang diperlukan untuk masuk ke dalam 2 program di atas tadi, nah itu mahasiswa lulus di program studi di teknik mesin program internasional saja. Jadi dia menyelesaikan studinya di UMS, tetapi memang masih di program internasional. Nanti proses skripsinya, bimbingannya, kemudian naskah-naskah tugas akhir, naskah publikasinya semua berbahasa Inggris semua.
Nah, kemudian keuntungan apa dari program internasional bagi dosen ya, bagi dosen, terutama dosen-dosen bapak-bapak yang lulusan luar negeri, itu memang untuk memaintain ya, menjaga kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau tidak ada kelas internasional kan jarang berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tapi kalau dengan adanya program internasional ini dipaksa memang harus mendelivery mata kuliahnya dengan bahasa Inggris, membuat tulisan materi dengan bahasa Inggris, membuat soal dengan bahasa Inggris, kemudian mengoreksi hasil karya mahasiswa dengan bahasa Inggris. Nah, ini memang keuntungannya bagi dosen, jadi menjaga kemampuan bahasa Inggris dari bapak-bapak dosen. Kemudian berkesempatan untuk joint supervision maupun joint paper. Jadi ini ya dengan program internasional ini yang pasti mahasiswa di program kita memang mahasiswa itu menyelesaikan program studinya itu adalah di Universitas Mitra. Ya, kita ambil contoh misalkan kita dengan mitra yang di Malaysia lah, kita kemarin ada mahasiswa yang lulus di program transfer kredit ya dengan UTHM. Jadi di sana memang kalau di Malaysia itu ada project 1 dan project 2 untuk tugas akhirnya, dan ini adalah full seperti tempat kita tetapi dilaksanakan dalam 2 tahun ya. Kalau kita kan hanya 1 semester selesai mungkin bisa lulus gitu. Kalau di sana 2 semester itu project 1, project 2 harus diselesaikan untuk sampai tugas akhir selesai. Nah, di sana itu mahasiswa dituntut untuk membuat sebuah paper, kemudian disubmit ke dalam ataupun dipresentasikan dalam jurnal internasional, ataupun supervisornya di sana kan supervisor itu bisa berbagi ya. Jadi supervisor 1 itu dari pihak UTHM, kemudian supervisor yang kedua dari pihak UMS gitu. Jadi sampai menjadikan sebuah naskah publikasi yang disertai ke dalam jurnal internasional. Nah, kemarin ada contoh yang nanti mungkin bisa saya tunjukkan ya. Jadi bimbingan saya dengan salah satu mahasiswa, kemudian kita masukkan ke paper internasional. Nah, ini berkesempatan berkunjung ke PT Mitra, ya ini bagi bapak-bapak dosen atau terutama bagi pengelola ya, ini biasanya ada kesempatan baik dengan UMS, mungkin berkunjung ke PT Mitra untuk menjalin kerjasama yang lebih intens, misalkan dengan join atau memberikan seminar di sana ataupun memberikan kuliah umum di sana gitu, sering kita lakukan seperti itu. Kemudian, nah ini yang baru ya, jadi kita dalam sekarang kan trennya adalah kampus merdeka, jadi membimbing mahasiswa program kampus merdeka baik inbound maupun outbound, karena nanti kelihatannya di rubrik BKD yang baru ya, untuk bagi bapak-bapak yang dapat cerdas ini ada tambahan tugas ataupun tambahan rubrik yang harus diisi ya, kalau bapak-bapak atau ibu tadi membimbing mahasiswa untuk program kampus merdeka. Jadi kalau mahasiswa outbound atau mahasiswa inbound yang datang ke program studi itu kan kita assign ada dosen pembimbingnya, nanti itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk mengisi BKD. Gitu. Biasanya kan di tempat kita di WMS itu inbound-nya biasanya lebih banyak, seperti semester ini ya, kita dengan UTHM Malaysia itu untuk program inbound-nya atau transfer kredit, di mana dia mengirimkan walaupun kelasnya virtual ya, ini untuk semester ini kan masih virtual, 2 semester kemarin kita menerima 21 mahasiswa dari UTHM untuk mengikuti program internasional, kelas internasional di teknik mesin kita. Nah, di situ kan kita assign sebagai pengampu, kemudian sebagai pembimbing. Nah, ini mungkin yang ini berlaku di UMS ya. Mudah-mudahan nanti kalau universitas lain membuka program internasional, ada seperti di UMS ada tambahan penghasilan, terutama bagi bapak-bapak dosen yang mengajar ya, karena kelas di program internasional itu tidak bergabung dengan kelas reguler, jadi kelasnya tersendiri, dengan honor mengajarnya itu lebih tinggi 150% dari kelas reguler. Mudah-mudahan di universitas lain juga ada variabel honor mengajar dari kelas-kelas di internasionalnya gitu.
Kemudian bagi prodi atau universitas itu meningkatkan partisipan program mobility, kemudian meningkatkan jumlah mahasiswa asing di UMS, ya jelas pasti ya. Jadi kalau kita banyak menawarkan program internasional atau kelas internasional tadi, jadi banyak mahasiswa asing yang bisa mengikuti langsung program internasional tadi. Jadi kalau sebelumnya tidak ada kelas internasional kan dia harus belajar bahasa Indonesia dulu, belajar BIPA dulu, sehingga kalau bahasa Indonesia sudah bagus baru masuk ke kelas-kelas reguler. Nah, kalau ada kelas internasional kan mahasiswa bisa langsung join di program kelas internasional tanpa harus mengikuti kelas bahasa. Kemudian bagi universitas berkontribusi pada variabel pemeringkatan PT yang ada. Jadi seluruh pemeringkatan PT yang ada sekarang kelihatannya ada variabel-variabel jumlah inbound maupun outbound student yang yang ada di universitas tersebut. Gitu. Berkontribusi pada unsur penilaian BAN PT. Ini jelas ya, di BAN PT ada variabel kerjasama, kemudian ada variabel jumlah mahasiswa internasionalnya berapa gitu. Kemudian jenis-jenis program internasional apa yang ada sekarang yang ditawarkan oleh Dikti. Di sini ini saya ambil persis plot ya dari naskah akademik penyelenggaraan program kerjasama Dikti, walaupun ini saya lupa ini tahun berapa yang dibuat, tetapi saya kira masih relevan ini. Ya, jadi ini sering diutarakan oleh Pak almarhum Purwanto Subroto ya, yang Kasubdit di kerjasama Dikti dulu. Ya, jadi ada beberapa program kerjasama untuk mobility mahasiswa yang ditawarkan ataupun yang diakomodir oleh Dikti. Di sini yang pertama adalah program gelar bersama atau joint degree. Nah, kemarin Pak Dhani ya, Pak Dr. Dhani sempat menawarkan program joint degree ini, tetapi saya masih ragu apakah itu yang program joint degree yang seperti yang digambarkan oleh Dikti atau program double degree yang sudah kita sering laksanakan. Karena kalau joint degree ini yang saya highlight ya, yang kita konsenkan saja. Ini dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 PT, program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 gelar degree. Jadi ini hanya ada 1 gelar degree. Berbeda dengan double degree. Kalau double degree itu mahasiswa lulus itu bisa memiliki 2 gelar atau bisa berhak menyandang 2 gelar. Ya, kalau di sini kalau joint degree itu hanya 1 gelar saja. Kemudian yang berat di sini adalah sertifikat atau ijazah itu adalah ditandatangani oleh 2 buah pimpinan program, 2 pimpinan universitas yang melakukan kerjasama tadi. Misalkan UMS dengan Kingston, jadi sertifikat dalam 1 ijazah itu ada tanda tangan 2 rektor atau 2 pimpinan yang memberikan tanda tangan di situ untuk melegalkan dari sertifikat atau ijazah tadi. Nah, ini biasanya kan kesulitan kalau kita melakukan seperti ini. Kita kirim sertifikat kita ke sana, di sana ada formnya, mengisi tanda tangannya, kemudian balik ke kita lagi gitu. Dan juga yang menjadi kendala nanti juga karena program joint degree ini, nanti saya khawatir kalau karena di dalam sistem kerjasama yang diberikan oleh Dikti itu ada namanya pelaporan kerjasama, kemudian ada izin penyelenggaraan kerjasama. Nah, kalau izin penyelenggaraan kerjasama itu nanti tujuannya adalah memberikan legalitas kepada program studi ataupun universitas di Indonesia bahwa lulusan yang diluluskan dari mitra kita itu adalah bisa diakui di Indonesia. Kalau seperti kita, kalau lulus dari luar negeri kita harus penyetaraan ijazah dulu. Nanti juga seperti itu. Jadi kita melaporkan kepada Dikti, mengisi form bahwa kita memiliki izin untuk penyelenggaraan program tadi. Gitu. Jangan-jangan kalau ini nanti ada sertifikat dengan 2 tanda tangan, kemudian izin kerjasamanya penyelenggaraan program studinya belum keluar, nanti sertifikatnya atau ijazahnya tidak berlaku dan kasihan kepada adik-adik kita. Gitu. Kemudian yang biasa kita lakukan,
Nah, ini yang kita lakukan ya, program double degree atau dual degree. Nah, ini adalah program gelar ganda dilakukan oleh 2 PT atau lebih pada program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 2 gelar. Nah, ini juga agak bingung saya karena di sini adalah 2 program studi yang berbeda padahal kita program studinya yang sama. Program studinya teknik mesin semua, tetapi menghasilkan 2 gelar. Nah, yang selama ini yang kita dapat ataupun kita lakukan seperti ini. Jadi mahasiswa lulus di tempat kita itu dengan belajar sarjana tekniknya, kemudian mahasiswa lulus di Universitas Mitra ada sertifikat yang menyatakan dia lulus dengan gelar BING itu ada gitu. Nanti saya kasih contoh sertifikatnya. Nah, yang kita lakukan seperti ini. Jadi misalkan ini sama seperti program joint degree tadi, kita harus memiliki izin penyelenggaraan kerjasama yang kita laporkan kepada pihak dikti. Jadi nanti kalau mahasiswa lulus dari mitra kita di luar negeri itu datang ke Indonesia, kemudian penyetaraan ijazah itu bisa dikeluarkan oleh pihak dikti. Nah, karena di sini nanti ada 2 buah ijazah yang diberikan oleh UMS maupun ijazah yang diberikan oleh pihak mitra kita. Jadi misalkan izin kerjasamanya kita belum keluar atau izin penyelenggaraan program studi kita belum keluar atau belum kita urus, tetapi mahasiswa sudah lulus, keuntungannya mahasiswa sudah memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh universitas kita, yang dikeluarkan oleh UMS gitu. Dan untuk penyetaraan ijazah itu kan hanya memang untuk misalkan mahasiswa pengen bekerja di misalkan sebagai pegawai negeri ataupun di instansi tertentu yang memang menginginkan penyetaraan, tetapi biasanya ya ini kemarin adik-adik kita yang lulus dari Korea ini baru lulus mungkin 3 bulan kemudian dia mendaftarkan di company-company yang PMA dari Korea kemarin itu yang dari Hyundai itu dia tidak memerlukan itu ya, jadi kemampuan bahasa Koreanya sudah bagus, kemudian dia memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Korea itu ada. Nah, dia sekarang bekerja di Hyundai di Indonesia gitu. Jadi biasanya untuk mendapatkan pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan PMA yang dari luar negeri itu tidak perlu penyetaraan ijazah. Mungkin kalau pengen menjadi pegawai negeri mungkin baru penyetaraan ijazah itu diperlukan. Nah, ini untuk mengantisipasi misalkan izin penyelenggaraan kerjasama kita itu belum dikeluarkan oleh dikti. Gitu. Kalau izin penyelenggaraan belum ada, itu kan mahasiswa tidak bisa mengeluarkan meminta surat penyetaraan ijazahnya. Kemudian program gelar ganda percepatan. Nah, ini biasanya untuk S1 dan S2 dan S3 gitu. Jadi misalkan di UMS itu menempuh sekian semester sekian SKS misalkan 100 kan lulus 144 minimal ya, misalkan di UMS 130 atau 120, kemudian dia melanjutkan program studi untuk gelar percepatan ini di mitra kita di sana 2 tahun ya dia sudah mendapatkan gelar S1 dan S2 gitu. Tapi ini belum kita lakukan. Pernah akan kita lakukan tetapi untuk partisipannya belum ada gitu. Ini juga akan memperoleh 2 gelar ijazah atau diploma yang menunjukkan perolehan gelar degree dari akademik mereka. Nah, kemudian program yang lain itu adalah program alih kredit atau kredit transfer yang sering kita lakukan adalah seperti ini ya, program kredit transfer. Jadi mahasiswa kita itu mengambil kredit yang ada di Universitas Mitra. Ya, biasanya ini program kita adalah 3+1, 3 tahun di UMS, 1 tahun di Mitra di Universitas luar negeri, kemudian nilai-nilai ataupun mata kuliah yang ada di sana kita lakukan konversi kepada mata kuliah yang ada di tempat kita, kemudian dia setelah selesai program itu bisa langsung mengurus wisuda.
begitu jauh untuk program credit earning gitu ya. Ini juga alih kredit dan credit earning itu perbedaannya di sini ya. Program alih kredit itu dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT Mitra yang sebetulnya juga diberikan oleh PT asal. Oleh sebab itu jumlah SKS PT Mitra yang dapat diakui oleh PT asal adalah maksimum 50% dari total beban SKS. Kalau credit earning bedanya di sini program ambil kredit dilakukan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT Mitra tetapi tidak diberikan oleh PT asal. Nah, sebetulnya yang kita lakukan adalah dua-duanya. Yang kita lakukan dua-duanya karena PT Mitra itu selain memberikan sertifikat, dia juga memberikan transkrip nilai mata kuliah yang dia tempuh di sana. Nah, setelah mata kuliah dia tempuh di sana, baru kita lihat, kita mengkonversi ke dalam mata kuliah yang belum diambil di universitas kita, sehingga dia bisa lulus 144 SKS kalau di UMS ya, 144 SKS syarat untuk kelulusan wisudanya gitu. Jadi sebetulnya kita melakukan dua-duanya dari program ini. Gitu. Nah, kemudian sejarah kerjasama UMS ya, untuk kerjasamanya sejak tadi seperti sudah kita diskusikan di awal, kita mulai di kelas atau program internasional itu kita mulai dari 2007 kita sudah membuka program internasional kerjasama UMS dengan memang kita siapkan untuk mahasiswa yang akan melanjutkan program internasional double degree dengan Kingston University. Nah, sifatnya sistemnya dulu adalah artikulasi agreement. Jadi kalau di Inggris itu ada dua ya, ada artikulasi agreement, ada progressive agreement. Jadi ada beberapa keuntungan ya, di artikulasi itu ada keuntungannya seperti apa, tetapi memang konsekuensinya seperti apa itu berbeda-beda gitu dengan yang di progressive agreement. Kemudian tahun 2010 kita sudah mulai mengirimkan ya, ada mahasiswa yang kita kirim ke Kingston University ya di London sana. Ya kebetulan alhamdulillah di sini ya walaupun dengan artikulasi agreement ini mahasiswa yang lulus yang kita kirim hanya satu ya. Memang biayanya mahal ya karena seluruh beasiswa biaya studi dan biaya seluruh biaya living allowance dan semuanya adalah ditanggung mahasiswa. Ini walaupun kita baru pertama kali, ini kemarin itu bisa mencapai predikat kelulusan. Kalau di Inggris kan ada berbagai macam predikat kelulusan ini di di second class, pokoknya di urutan pertama, bukan di upper second, atasnya upper second class gitu ya. Yang di first class kalau nggak salah gitu. Dia lulus di first class-nya gitu. Kemudian 2011 juga kita ngirimkan dia lulus di second upper class, jadi di bawahnya first class. Kemudian dia bisa melanjutkan studi di Jerman. Nah, sekarang menetap di Jerman yang di tahun kedua. Kemudian yang lulusan pertama itu bekerja di PMA yang ada di Indonesia. Nah, sejak tahun 2013 sebetulnya kita mau mengirimkan lagi, ini agak banyak ya mahasiswa yang akan kita send ke sana, tetapi karena di Inggris, saya kemarin sudah sempat utarakan kepada Prof. Dani bahwa di Inggris itu menggunakan sistem UCAS ya untuk admisinya, ya United Kingdom Admission Service, jadi seluruh mahasiswa dari luar negeri itu harus melalui satu pintu di sini. Nah, ternyata dari mahasiswa yang kita siapkan itu gagal untuk verifikasi di UCAS ini, sehingga gagal untuk berangkatnya. Di samping kunsponstelnya juga semakin tinggi, semakin mahal. Nah, di sini di artikulasi agreement itu memang konsekuensi yang diberikan oleh PT Mitra kepada UMS itu ada institutional fee yang harus kita bayarkan kepada PT Mitra. Ya. Jadi institutional fee mungkin tahunan kalau nggak salah kemarin itu sekian ratus juta gitu untuk setiap tahunnya, ya 200 atau sekian. Ya memang untuk konsekuensi dari program agreement ini.
Kemudian untuk proses evaluasi dan monitoringnya, jadi program studi, jadi saya itu selalu mengirimkan berkas-berkas ujian, ya, berkas-berkas hasil kerja mahasiswa itu kita scan, kemudian kita kirimkan ke dalam ke Kingston sana. Memang digunakan untuk evaluasi mereka, apakah memang pembelajarannya itu sesuai dengan harapan mereka atau tidak gitu. Baru kalau memang sesuai kita diizinkan untuk mengirim mahasiswa. Nah, keuntungan dari artikulasi ini adalah mahasiswa yang datang ke sana itu tidak dites lagi, tidak ada tes akademik lagi, tidak diseleksi lagi. Langsung kita apply ke sana, dapat LOE, mahasiswa berangkat ke sana, diterima sebagai student di Kingston sana. Kemudian dengan Kingston ini ya, mahasiswa membayar penuh tuition fee yang di tahun keempat dengan mitra, tetapi di SPP di WMS adalah free. Kemudian mahasiswa lulus dari Kingston selalu karena tugas akhir di sana sudah dikerjakan dengan dapat 2 gelar, BIng dan ST yang di UMS. Kemudian setelah kita kita tidak mengirim lagi ke Kingston, kemudian kita coba untuk beralih kerjasama biar mahasiswa bisa melakukan program mobility. Kita melakukan UMS dengan Malaysia ini di tahun 2014. Ini tapi programnya bukan program double degree ya. Ini adalah 3+1 program transfer kredit tadi atau alih kredit, di mana pada tahun 2015 kita sudah mengirim program mahasiswa kita ke UTHM. Kemudian karena ini sifatnya resiprokal ya, kita mengirim ke sana, kemudian mahasiswa UTHM juga dikirim ke kita, itu sudah biasa kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian ada agreement lagi di MOA-nya bahwa tuition fee yang di UTHM dan akomodasi itu mahasiswa kita di sana free semua ya, tidak bayar SPP, tidak bayar asramanya. Begitu juga kalau mahasiswa UTHM datang ke UMS itu tuition fee-nya juga gratis, asramanya juga gratis gitu. Kemudian perkuliahan dengan bahasa Inggris, kemudian ini tadi sudah jelaskan ya. Mahasiswa juga sama, langsung setelah selesai program ini bisa mengurus langsung wisuda, gelarnya adalah S1 UMS teknik sarjana teknik. Ini hanya lulus dengan ijazah UMS saja. Kemudian kita kerjasama lagi dengan Buxi yang di Cina ya. Dari tahun 2015 hingga tahun 2016 kita sudah mengirimkan mahasiswa kita ke Buxi untuk program credit transfer juga. Nah, karena di sini tuition fee-nya itu mahasiswa membayar ke mitra ya, mahasiswa membayar ke mitra. Jadi SPP yang di UMS itu adalah free. Kemudian mahasiswa setelah selesai program bisa langsung mengurus wisuda, gelarnya adalah S1 UMS. Kemudian program kita yang lain double degree ya, kita karena banyak mahasiswa yang pengen masih mengikuti program double degree, kita bekerja sama dengan Donghae University di Korea. Jadi ada tiga universitas ya yang kita jalin kerjasamanya untuk program di double degree. Ada Donghae, kemudian ada Yongsan dan ada Dong'a. Nah, ini sejak tahun 2017 kita sudah mengirim mahasiswa untuk program double degree. Nah, ini sudah lulus 3 kemarin. Yang saya ceritakan tadi, yang sekarang sudah salah satunya bekerja di Hyundai di Indonesia gitu. Kemudian mahasiswa membayar tuition fee penuh di Donghae, kemudian di UMS SPP-nya free. Perkuliahan dilakukan dengan bahasa Korea. Nah, sayangnya di Korea ini kita sulit menemukan universitas yang memberikan program studi dengan bahasa Inggris. Jadi seluruh kerjasama kita dengan Korea itu adalah bahasa pengantar untuk mahasiswa kuliah itu dengan bahasa Korea, sehingga mahasiswa itu harus lolos untuk masuk ke dalam program studi dengan TOEFIC tertentu, level TOEFIC tertentu, penguasaan bahasa Koreanya. Sehingga mahasiswa biasanya di sana adalah menempuh 1 tahun ya untuk mengikuti program bahasa Koreanya baru masuk ke program studinya.
Nah, di Dong-i ya ini sama di universitas lain untuk Korea itu mahasiswa pas untuk nilai bahasa Koreanya ya tadi untuk level topik 3 itu baru bisa masuk ke program utamanya. Nah, diberi kesempatan sampai 2 tahun ya. Misalkan tahun pertama itu belum bisa lulus topiknya, itu masih ada kesempatan di semester berikutnya sampai tahun kedua itu. Kalau tidak bisa ya sudah mahasiswa terpaksa harus pulang gitu. Kalau tidak bisa lolos topiknya. Ini berlaku, saya kira berlaku di seluruh kerjasama di Korea. Nah, kemudian ditawarkan oleh Dong-i ini, misalkan mahasiswa ini juga mendapatkan diskon tuition fee jika mencapai indeks prestasi IPK tertentu pada semester tersebut. Jadi ini kemarin anak-anak itu bisa mencapai sampai 20 sampai 30 atau 35% itu untuk apa diskon SPP-nya ya, karena untuk misalkan untuk bisa mencapai IP 3,25 itu diskonnya sekian, 3,5 diskon sekian, itu ada klausul seperti ini di dalam MO-nya kita. Nah, setelah selesai program ini mahasiswa bisa langsung mengurus wisuda. Nah, gelar yang diberikan adalah gelar double tadi ya, ada ST dan BIng. Nah, di Korea itu menariknya itu adalah mahasiswa kita biasanya setelah 1 semester di sana menguasai cukup bagus bahasa Korea, itu biasanya bekerja part time. Ya seperti kita di luar negeri mungkin bekerja di sebagai cleaning service, jaga toko, kemudian di rumah makan dan sebagainya. Nah, kemarin dari bincang-bincang kita dengan adik-adik mahasiswa ternyata dengan part time itu ya cukuplah untuk menghidupi untuk biaya akomodasi dan biaya makan selama mereka di sana. Jadi kepada orang tua biasanya dia hanya minta untuk biaya SPP-nya saja. Kemudian dengan Yongsan ya ini 2016 juga kita melakukan kerjasama, tetapi kita baru mengirim pada tahun 2019 tahun kemarin ada 2 mahasiswa yang kita kirim ke program studi teknik mesin di Yongsan. Ini hampir sama dengan di Dong-i, jadi bahasa pengantarnya adalah bahasa Korea, kemudian untuk masuk ke dalam program studi teknik mesin itu harus masuk ke level tertentu, itu sama. Kemudian yang terakhir ini kerjasama dengan Dong-a University, ini dimulai tahun 2018, kemudian tahun 2019 kita sudah mengirimkan, sejak 2019 kita sudah mengirimkan mahasiswa untuk program double degree di sana. Nah, di sini di Dong-a ini memang requirement-nya agak tinggi ya, karena untuk pasteurisasi di Korea sana ataupun di ranking Dong-a ini agak tinggi, jadi requirement-nya memang agak tinggi ya. Jadi tingkat kata adik-adik itu memang tingkat kesulitan belajar di sana lebih tinggi daripada di universitas yang lain itu. Tapi memang kita belum sempat sampai lulus, mahasiswa kita masih ada di sana. Kemudian tidak ada diskon jika mereka mencapai IPK tertentu seperti di universitas Korea yang lain. Kemudian gelar ganda, kemudian sama ya, semua mahasiswa berkesempatan untuk bekerja part-time di Korea. Nah, sekarang tugas ataupun kalau tadi yang kita utarakan di depan tadi adalah keuntungan kita kerjasama, tetapi memang ada beberapa kewajiban atau tugas pengelola. Jadi kalau di teknik mesin itu memang ada staf khusus ataupun dosen khusus yang ditugaskan untuk mengelola program internasional. Seperti saya ini, jadi di teknik mesin itu ada 3 sekretaris kalau di UMS ya. Ada ketua program studinya, kemudian ada sekretaris 1, sekretaris 2 itu di program regulernya, kemudian ada saya di sekretaris untuk pengelolaan kelas internasional. Jadi seluruh kegiatan akademis di kelas internasional itu banyakkan dihandle oleh pengelola. Jadi melakukan penjadwalan kuliah, kemudian penugasan mengajar, kemudian mengevaluasi dan
memonitoring program ini itu dilakukan oleh pengelola. Kemudian memantau perkembangan akademik mahasiswa program internasional, apakah progres akademik mahasiswa itu nanti bagus atau enggak, karena memang ada requirement tertentu ya. Di Korea itu semuanya dari ketiga kerjasama tadi itu menginginkan bahwa IPK dari seluruh mahasiswa yang masuk ke sana adalah 3,0 ya, di atas 3,0. Tetapi kalau untuk program yang lain, baik di Stanford maupun yang kita lakukan dengan Cina dan dengan UTHM, itu tidak ada requirement tertentu gitu, untuk nilai IPK-nya. Gitu. Kemudian ini yang memang agak tricky ya di sini untuk sebagai pengelola, ini mengatur KRS mahasiswa, karena kalau di UMS itu banyak MKDU atau mata kuliah Al-Islam itu harus bisa ditempuh di semester awal 1 sampai 4 ya, di 2 tahun pertama gitu. Jadi memang ini tujuan kita bahwa mahasiswa yang telah selesai program nanti tidak lagi terbebani oleh mata kuliah yang dasar umum. Misalkan ada Pancasila, ada kewarganegaraan ya, Pancasila, Civic, kemudian kalau di sini ada di UMS ada Al-Islam 1 sampai 4 itu harus sudah ditempuh di awal semester atau di semester 1 sampai 4. Jadi misalkan seperti yang di UMS itu, misalkan mata kuliah kewarganegaraan itu berada di semester ke-6 kalau nggak salah itu. Nah, kita harus bisa sebagai operator di program studi di program internasional itu bisa mengaktifkan mahasiswa mata kuliah tersebut biar bisa diambil oleh mahasiswa kita yang di semester awal gitu. Kan tidak mungkin mata kuliah Al-Islam kita konversi dengan mata kuliah komposit atau apa gitu kan nggak mungkin ya, ataupun mata kuliah Civic kita konversi dengan mata kuliah basic teknik mesin itu kan tidak mungkin gitu. Jadi sejauh mungkin mata kuliah dasar umum, mata kuliah keislaman itu sudah selesai ditempuh di semester 1 dan 4. Kemudian melakukan konversi perolehan mata kuliah dengan PT Mitra ke mata kuliah yang di UMS. Ini memang tugas dari pengelola. Ya. Jadi kita mengkonversi, kemudian kita menyerahkan ke BAK agar bisa BAK memasukkan ataupun menginput mata kuliah yang dia tempuh di Mitra tadi, sudah kita konversi, kemudian nilainya bisa masuk ke dalam transkrip yang ada di UMS. Kemudian komunikasi dengan BKUI ya, kalau ini memang pekerjaan pengelola dengan BKUI itu selalu berbarengan. Kebetulan saya juga ikut mengelola di BKUI, jadi seperti LOA, kemudian izin belajar mahasiswa asing, kemudian keberadaan mahasiswa asing yang di UMS itu saya banyak tahu karena saya yang juga dibantu untuk mengurusi itu. Gitu. Kemudian dengan Mitra itu menyiapkan berkas ya, berkomunikasi dengan Mitra, kemudian berkomunikasi aktif dengan International Office di sana untuk mendapatkan LOE bagi mahasiswa kita, karena untuk mendapatkan visa belajar kan harus ada LOE dulu, kemudian membantu pengurusan visa bagi adik-adik mahasiswa kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini ada tambahan ya. Jadi ada seperti ini ya, sertifikat yang diberikan oleh Dong In University ya. Ini sertifikatnya di sini menunjukkan adalah Bachelor of Engineering degree-nya ya, menunjukkan bahwa dia berhak menyandang gelar degree di sini. Kemudian ini adalah transkrip sebagai diploma suplemen yang diberikan pihak Korea. Ini yang di mata kuliah utama teknik mesin ya, yang akan kita konversi ke dalam mata kuliah teknik mesin UMS tadi ya. Ini selain dia mendapatkan transkrip kemampuan bahasa Inggris, bahasa Korea di level topik yang diinginkan oleh universitas tadi. Ini contoh dengan Dong-i, kemudian ini sertifikat dengan contoh dengan UTHM, kalau ini dengan Buksi tadi ya. Saya kira itu. Oh ya, ini ada apa? Misalkan ini tadi ya cerita ya, jadi ada mahasiswa kita yang mengerjakan kerja ambil tugas akhir di sana, kemudian kita bersama nulis jurnal, kemudian kita submit, bisa masuk ke dalam jurnal, setidaknya Q3 bisa masuk ya, ini ada masuk ke dalam material
Science Forum ini ya ketiga. Nah ini kan tahun 2019 kan nggak salah. Ya ini sudah lumayan ya, ada 2 yang mensitasi dari jurnal ini. Ini bukan yang mensitasi bukan UMS sendiri, tapi ada beberapa apa namanya dari negara lain. Yang utama jurnal disitasi kan itu ya. Jadi jurnal itu disitasi oleh universitas ataupun warga negara yang lain, bukan open citasi. Biasa kita kan agak tricky ya, kadang kita mensitasi jurnal kita sendiri itu. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti banyak diskusi penyampaian dalam diskusi tanya jawab. Monggo waktu saya sempatkan kepada moderator. Matur nuwun. Terima kasih Pak Wijianto atas pemaparannya. Ya mohon maaf agak lama ya. Ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengetik atau mungkin dengan mengangkat jari, kok jari ya, jari atau raise hand gitu ya. Nah sebelumnya saya ingin ada pertanyaan di chat room ya dari Bapak Reza UMM. Ini saya bacakan atau ditanyakan langsung mawon Pak? Pak Reza. Boleh bertanya langsung aja. Ya, langsung saja ya, biar ada feeling-nya. Iya. Oke, selamat pagi Pak Wijianto. Ya, saya Selamat tadi pagi, mau Bapak. tanya, ya, makasih Pak. Mau tanya yang awal sekali tadi Pak, terkait statement tentang penamaan program internasional. Ya, namanya kan program internasional bukan kelas internasional, tapi memang pada prakteknya memang kita sepertinya seringnya ngomong itu kelas internasional bukan program internasional gitu loh Pak. Jadi itu kayak interchangeable ya, sering kebolak-balik tapi sebetulnya sama. Nah itu boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, kenapa penamaannya seperti itu program internasional. Terus kalau kita menggunakan kelas internasional itu yang berbeda di mananya sih Pak? Gitu mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Rista. Jadi hanya memang untuk apa ya, untuk di internal kita mungkin kita menamakan dengan kelas internasional itu nggak apa-apa gitu. Tetapi memang kalau untuk misalkan kita sampai di akreditasi nanti, misalkan kita sampai menyebutkan kelas internasional, itu kan namanya kelas internasional itu kan kelas internasional teknik mesin. Nah kita misalkan ada kelas internasional yang bukan kelas teknik mesin yang bukan kelas internasional. Nah, kelas internasional nanti kalau dituntut sampai kurikulumnya seperti apa, kemudian sudah dimintakan izin ke penyelenggaraan kelas internasional teknik mesin ke pihak Dikti belum, itu kita tidak bisa menjawab gitu. Padahal yang kita lakukan adalah kelas reguler yang kita desain dengan penyampaian pembelajaran dengan program internasional dengan tujuan-tujuan tertentu yang saya maksudkan tadi. Gitu. Jadi ya penyebutannya monggo lah kelas internasional atau program internasional, tapi memang kalau interpretasinya kalau kelas internasional itu seolah-olah itu adalah kelas baru yang memang diselenggarakan oleh universitas dan memiliki izin baru gitu. Jadi misalkan kita memiliki brosur atau leaflet untuk promosi, nanti misalkan ada teknik mesin, kemudian ada mechanical engineering, itu kan kelihatannya kan berbeda walaupun sebetulnya kan itu sama gitu. Saya kira itu Bapak mungkin atau kurang mungkin bisa diterima dari penjelasan saya Bapak. Jadi memang untuk administrasi Pak ya penamaan itu ya lebih ke sana. Iya, memang kalau hanya memang administrasi misalkan nanti ada akreditasi ban misalkan gitu. Kita sampai menyebutkan kelas internasional itu nanti kalau sampai dikejar sampai asesornya paham betul tentang kelas internasional itu kan kita tidak bisa menjawab. Izin penyelenggaranya kita tidak punya, kemudian kurikulumnya kita juga tidak punya kan gitu. Kurikulum kan hanya sama kurikulum yang di reguler kita terjemahkan dengan bahasa Inggris, kemudian penyampaiannya dengan bahasa Inggris. Kan seperti itu yang kita selama ini kita lakukan. Makanya kita hati-hati penyebutannya dengan kelas internasional ya, program internasional teknik mesin gitu aja. Oke. Itu Pak. Kurang lebih cukup Pak. Pak moderator. Mungkin itu dulu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan 2
Oke, di sini sudah ada yang raise hand, tapi saya tahan dulu untuk yang raise hand karena ada pertanyaan terlebih dahulu dari Bu Iis. Untuk Bu Iis dari UMM, apakah ini saya bacakan mawon ataukah bertanya langsung saja, Bu? Oke, saya bertanya langsung ya. Oke, monggo Bu, silakan. Oke, terima kasih Pak Wiji atas penyampaiannya. Eh, saya yang pertama saya tambahin ini pertanyaannya. Jadi tadi masih bingung gitu. Kalau misalkan kita akan memulainya masih tetap di satu prodi di bawah prodi teknik mesin, tapi seperti tadi yang disampaikan bahwa kurikulumnya sama, hanya di translate begitu. Ya. Nah, tapi kalau program internasional, apakah di luar prodi kemudian nyantol di program apa KUI-nya UMS gitu nggih. Jadi bukan di bawah prodi tapi ikut di satu direktorat khusus gitu. Saya nggak paham ini tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dokumen-dokumen pendirian program internasional ini apakah seperti membuka prodi baru gitu, seperti membuka S2 gitu, kemudian kita membuat apa semacam proposal, kemudian apakah skemanya dituliskan semua. Kemudian saya juga bertanya terkait SPP. Ini tentunya SPP-nya kan beda nggih, yang program internasional itu berapa gitu. Kemudian tadi tidak disebutkan yang Korea tadi, yang Malaysia apakah ada juga institutional fee atau hanya mahasiswa ke sana membayar tuition fee, akomodasi dan lain-lain. Mungkin itu saja. Baik, langsung ya saja karena banyak. Jadi ini di tempat kita untuk program internasional teknik mesin ini memang di bawah teknik mesin Mbak Is. Jadi semua di bawah teknik mesin, kajurnya sama, kemudian seluruh dosen staf pengajarnya kan juga sama dengan teknik mesin. Hanya memang ada Biro Kerjasama Internasional atau BKUI yang di tempat kita yang diketuai oleh Pak Supri itu, dia di situ adalah mengkoordinir seluruh program-program internasional yang ada di UMS. Ya, di situ ada termasuk kegiatan penjaminan kemampuan bahasanya, kemudian nanti kalau mahasiswa mau ke luar negeri itu membantu pengurusan visa itu ya, sampai kemudian mahasiswa yang datang ke tempat kita itu adalah memintakan LOI kepada universitas, itu dihandle oleh KUI gitu. Jadi kita jadi satu tidak berdiri sendiri, tetapi memang ada korelasinya antara program internasional teknik mesin dengan KUI gitu. Tapi memang di job-job tertentu itu banyak dihandle oleh KUI seperti yang saya utarakan tadi. Gitu. Kemudian dokumen-dokumen pendirian ini bukan dokumen pendirian ya Mbak Is, jadi dokumen pelaporan ya. Jadi pelaporan izin penyelenggaraan program double degree gitu. Jadi kalau yang ada hanya izin penyelenggaraan di double degree, kalau transfer kredit dan alih kredit itu tidak perlu. Yang double degree tadi itu harus ada izin penyelenggaraannya. Nah, nanti bisa dilihat karena gini ya, ini harus minta akun ya untuk program penyelenggaraan pendirian ini, harus universitas. Ini kalau seperti ini ya, pendirian ini memang ini di bawah BKUI. Walaupun yang mengerjakan adalah program studi, tetapi koordinasi ini di bawah BKUI. Jadi yang punya akun itu adalah BKUI, kemudian kita mensuplai dokumen-dokumen apa yang digunakan untuk biar izin penyelenggaraan program studi yang double degree tadi, penyelenggaraan program double degree tadi itu bisa keluar gitu. Kita harus minta akun kepada Dikti, nanti bisa kita bantu Mbak. Jadi kita ada mungkin lewat, kan dulu Mas Adial, sekarang kan sudah pindah, jadi ada staf lain yang di-assign untuk tugas seperti ini. Gitu. Kemudian SPP selama ini dulu pernah beda Bu, Mbak ya. Jadi di awal-awal itu sempat beda, tetapi sudah berapa tahun ya, mungkin 10 tahun terakhir ini SPP-nya sama dengan program reguler. Jadi besarnya SPP per SKS yang dibebankan pada mahasiswa itu sama. Hanya memang untuk uang gedungnya ada selisih sedikit gitu.
sekian persen gitu, selisih sedikit. Lebih mahal kalau di UMS ya, karena di UMS ada namanya apa, tidak tahu di universitas lain uang gedung ya, kalau kita sering menyebutnya uang gedung gitu. Ya itu ada selisih sedikit gitu, jadi lebih mahal gitu, untuk uang gedungnya. Tapi kalau SPP semesteran itu sama. Kemudian terakhir tadi apa Mbak? Yang di Korea. Ya kalau yang di Korea tidak perlu kerjasama yang agreement progresif ataupun artikulasi seperti tadi. Ya udah kalau Korea itu penak sekali Mbak. Ya udah kamu kirim ke sini, kita terima, tidak peduli tempuhannya yang sudah ditempuh, ya tidak seperti itu. Maksudnya tidak perlu ada semacam evaluasi seperti apa program pembelajaran kita. Kemudian kita setidaknya ada 75 SKS ya yang sudah ditempuh di universitas kita. Kemudian tidak ada biaya tuition fee khusus yang dibebankan oleh Korea ke tempat kita gitu. Itu Mbak Is, mungkin ada yang kurang jelas. Ya, sampun. Makasih, Pak. Jadi, Ya, oke. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Tadi saya lihat ada Pak Rudi Arif dari UM Sumbar, raise hand, tapi kok hilang sekarang raise hand-nya? Apakah bertanya atau tidak ya? Kayaknya Pak udah Rudi. cukup dari diwakili sama Bu Iis tadi. Oh iya, pertanyaannya sama gitu ya. Oke ya. Oke, saya lanjut ke penanya berikutnya. Ada Pak Hanif dari UMKT. Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini soulmate saya ini. Ya, ini mungkin langsung saja. Ini mungkin bukan pertanyaan, tapi sharing berbagi pengalaman. Kalau Pak Wiji mungkin sebagai penyelenggara, tapi mungkin untuk pribadi saya sebagai konsumennya ya. Kebetulan, jadi mungkin sedikit bercerita apa yang dialami oleh anak kami untuk jadi pada tahun 2017 untuk anak kami, sebenarnya anak saya diterima di UNS Teknik Kimia ya. Jadi di Teknik Kimia UNS, tapi ketika pas mau daftar ulang ke UNS, kebetulan ada teman SMA-nya yang ikut ke Solo karena tidak diterima di SNPTN itu, mau mendaftar di UMS. Nah, kebetulan pendaftaran di UMS itu one day service free gitu ya. Jadi sebelum ke UNS, kebetulan waktu itu saya tidak bisa mengantar ke sana karena kebetulan ada satu kegiatan IPB Bogor waktu itu saya kebetulan saat itu. Jadi ke Solo bersama istri. Lah, ketika sampai di UMS, anak saya tiba-tiba muncul satu keinginan untuk mengikuti tes. Kebetulan persyaratan dan lain sebagainya itu ada. Akhirnya ikut tes dengan tergiur karena ada satu label di belakangnya yaitu Teknik Kimia Internasional gitu. Program Teknik Kimia Internasional. Lah ternyata begitu anak saya mengikuti tes yang one day service itu, langsung sekali tes itu langsung diterima dan dia merasa senang dan cerita anak saya itu tidak mau untuk sampai ke Kentingan sana, pokoknya tetap bersikekeh maunya di UMS ya. Maunya di UMS di program jurusan Teknik Kimia Internasional. Lah dari satu hal yang menarik bahwasanya memang label internasional di dalam satu program studi itu juga bisa menjadi satu
promoter sendiri dan juga magnet tersendiri, ya, menjadikan satu prestis tersendiri juga, sehingga memang baik untuk dilaksanakan di dalam program studi kita. Namun barangkali ya, saya sering juga menanyakan ke anak saya ketika itu sudah berlangsung perkuliahan, dan kebetulan alhamdulillah besok tanggal 7 ini wisuda ya. Jadi ketika anak saya mengikuti program internasional, kekhawatiran kami dari orang tua itu kan ngeri-ngeri sedapnya itu muncul gitu loh. Karena sebelumnya kita juga sudah banyak sharing dengan Pak Wiji itu, wah, untuk biayanya itu nanti mahal, nanti apa. Jadi saya sering menanyakan ke anak saya itu, gimana deh untuk perkuliahannya, model perkuliahannya seperti apa, perbedaan untuk dengan yang reguler itu seperti apa. Itu saya banyak bertanya saja kepada anak saya. Saya berpikir, wah, ini kok mungkin kalau di teknik mesin, teknik kimia mungkin berbeda ya, teknik kimia UMS dengan teknik mesin begitu. Saya berpikir, wah, ini kapan saya harus mempersiapkan uang yang mestinya nanti mungkin pemikiran saya itu double degree gitu ya, seperti di jurusan mesin gitu, di prodi mesin. Pemikiran saya, oh, ini jangan-jangan nanti double degree, saya harus nyiapkan uang berapa dan lain sebagainya. Saya udah hanya bersiap-siap, tapi tidak berani menanyakan langsung ke anaknya itu. Jadi saya nanyanya itu ya, satu kelebihan, ya ini saya sampaikan, satu kelebihan dari mungkin dengan program yang reguler biasa, terutama kalau saya melihat kemampuan dari sisi bahasa Inggris anak saya itu mungkin lebih pandai anaknya daripada bapaknya, dan itu jelas. Jadi barangkali untuk Bapak Ibu semuanya yang akar nasional ini mungkin akan sangat baik ada satu penjelasan khusus ya, ada satu penjelasan khusus di dalam brosur ya. Intinya brosurnya nanti brosur tersendiri untuk misalnya khusus kelas program internasional tersebut ya. Itu sangat penting informasi itu, barangkali nantinya jangan sampai gambaran ini program internasional atau apa itu pemikirannya nanti harus kalau kita ngomong program internasional pasti orientasinya barangkali itu nanti double degree begitu. Jadi perlu penjelasan seperti itu, jangan sampai nanti ada satu komplain di belakang ya, yang mungkin dari wali mahasiswa atau apa, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Mungkin itu aja Pak Wiji dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tanggapi ya Pak Ganip. Jadi program internasional yang ditawarkan di UMS itu kan memang banyak ya, ada 10. Kemudian tiap-tiap prodi yang menawarkan itu memiliki program-program tersendiri ya. Jadi misalkan di teknik mesin kan seperti yang saya utarakan tadi dari awal tadi. Jadi kemudian mungkin ada program-program internasional yang memang tidak tidak memfokuskan mahasiswanya itu untuk melakukan mobilitas ke luar negeri gitu ya. Jadi saya kurang tahu karena alasannya apa, atau memang belum dapat partner yang cocok, ataukah memang saya kurang tahu dengan berbagai alasan ya. Jadi memang ada program-program internasional yang memang hanya seperti tadi translating dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris seluruh kegiatan akademiknya gitu. Tetapi memang itu harus kita sampaikan di awal. Jadi kalau di tempat kita itu sebetulnya sudah ada Pak Ganip, jadi tapi yang menerbitkan bukan universitas ya, tapi di BKUI-nya, di tempat kita KUI-nya itu adalah menerbitkan brosur yang berisi lengkap tentang program apa yang diberikan oleh masing-masing program studi tadi.
Ya, seperti tadi mesin itu, oh kalau mau double degree itu ke sini, kemudian kalau mau transfer kredit ke sini gitu, sebetulnya lengkap itu. Saya kira itu hanya tambahan saya, Pak. Jadi ada memang di BKUI-nya menghandle semua untuk informasi biayanya pun juga sampai detail sekali. SPP-nya berapa, biaya hidupnya 1 bulan berapa, kemudian ngurus visanya habis berapa, itu cukup sampai detail segitu. Oke, saya kira itu tambahan saya. Oke, ya. Terima kasih sharingnya dari Pak Hanif terkait pengalaman ini. Nah, oke. Ya, Ya, tapi memang itu ya. Ya memang karena mungkin bapak ibunya juga dari sana juga, ya memang saya juga lebih cenderung ke situ itu ke UMS. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Iya. Oke, ya, baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Bapak Kafrawi dari UM Riau. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Polita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafrawi Pak Wijanto dari Riau. Saya ingin menanyakan lebih lanjut. Sebenarnya kita sudah di Teknik Mesin UMRI itu udah 2 tahun ini mengirim mahasiswa kita itu ke UTM Malaysia. Oh iya. Tetap belum dicanangkannya MBKM. Sebenarnya kita sudah mengirimkan juga Pak Wiji. Cuman permasalahannya tidak kena sasaran. Artinya ada poin-poin yang benefit yang bisa kita raih, tetapi tidak terstruktur sehingga itu tidak bisa kita dapatkan seperti yang disampaikan Pak Wiji tadi. Kami tidak punya sertifikat seperti itu gitu ya. Nah, anak kami hanya mendapatkan surat keterangan seperti itu gitu ya. Nah, mungkin evaluasi yang kita lakukan, mungkin kita lakukan perbaikan lagi gitu lah, mumpung ada programnya MBKM ini sehingga kita bisa lebih leluasa gitu loh untuk berkembangnya lagi gitu. Kita udah mengirim 2008 itu kita ngirim 2 orang. Kemudian 2019 itu kita ngirim 4 orang ke UTM. Tetapi kebetulan karena saya di sana dulunya, jadi kita ngirim ke riset grupnya saya dulu gitu loh. Jadi kembali ke sana sehingga mereka bisa menggunakan fasilitas laboratorium di sana. Mungkin itu yang itu. Nah, berkaitan dengan melakukan penelitian di sana itu ada kendala gitu. Jadi kendalanya itu mengenai visa student. Jadi kita masuknya itu melalui visitor. Jadi ada keterbatasan terhadap izin tinggal di sana. Sehingga anak-anak agak tidak leluasa gitu loh, karena dibatasin 30 hari gitu ya. Jadi mereka melakukan risetnya kadang-kadang harus cepat-cepat, belum lagi ada kegagalan dan segala macam gitulah. Kemudian menggunakan alat harus menunggu, nah seperti itu. Jadi agak tidak leluasa mereka di sana. Nah, berkaitan dengan itu Pak Wiji, saya mohon sharing dari Pak Wiji bagaimana mengurus izin tinggal di sana, misalnya dalam 6 bulan atau mungkin 6 bulan mungkin lebih leluasa ya, atau 1 tahun yang pernah UMS melakukan itu. Mohon masukannya Pak Wijianto terhadap kami untuk perbaikan ke depannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Pak Kafrawi. Jadi biar ada nilai tambah kepada mahasiswa, memang kita harus intens kepada pihak pengelola yang di sana, biar
bisa menerbitkan surat keterangan ataupun sertifikat yang dilengkapi dengan apa yang dia kerjakan di sana. Itu saya kira lebih bagus Pak, karena mahasiswa sangat membutuhkan itu ya. Jadi kalau mahasiswa apply bekerja di salah satu instansi kan itu menjadi nilai tambah tersendiri bagi mahasiswa. Saya kira biasanya international office bisa mewadai ini Pak, biasanya. Apalagi UTM itu yang lebih tinggi ya, lebih kelasnya lebih besar daripada UTSM ya, yang itu kan ITB-nya Malaysia ya kelihatannya kalau UTM itu. Ya, kemudian jadi untuk pengurusan visa itu memang kita sudah biasa melakukan pengurusan visa. Jadi mahasiswa kita di sana itu mau 6 bulan atau mau 1 tahun. Jadi pihak universitas sana memang sudah ada pihak yang bertugas membantu proses sampai mahasiswa terbit visa. Tapi malah karena kalau mengurus visa yang 1 tahunan itu ternyata mahal ya, Bapak mungkin sudah sering ngurus saya itu ya, mungkin sampai berapa 8 juta atau sekian juta itu. Nah di sana itu menyarankan udah gini aja nanti urus visanya itu adalah modelnya tidak tahunan, mungkin sekian 8 bulan atau 9 bulan itu, jadi jatuhnya lebih murah gitu, tidak sampai sekian juta tadi itu. Jadi memang kita mengurus visa Pak, jadi mahasiswa kita legal sebagai student mahasiswa di sana, tidak datang dengan visa kunjungan saja gitu. Biasanya pihak international office itu sudah membantu kita, kalau misalkan kita sudah mau mengirimkan mahasiswa sana, kita langsung dikirim form untuk pengisian apply visa, kemudian mahasiswa langsung mendaftar sendiri lewat, saya lupa itu situsnya apa itu, lewat MGS kalau ya itu MT apa itu MGS itu, kemudian membayar, nanti kan diarahkan dibantu oleh pihak sana, jangan ambil yang visa tahunan, visa untuk sekian bulan aja gitu. Kemudian nanti kita membayar pakai kartu kredit atau pakai debit sekarang bisa gitu. Nah nanti turun untuk izin pendaftarannya, baru kita mengurus anak-anak itu mengurus visanya ke Jakarta sendiri gitu, ke kedutaan Malaysia yang di Jakarta. Paling 3 atau 4 hari di sana selesai turun visanya gitu Bapak. Izin bertanya lagi Pak, itu ada single entry dan multiple entry-nya juga enggak ya? Iya, multiple entry kalau sudah iya, sudah multiple entry kalau sudah turun, iya. Jadi anak-anak bolak-balik, iya. Oke. Ya, kalau dulu pernah Pak, yang awal-awal itu kita memang menggunakan visa bukan tujuan kita sebetulnya ya. Kita datang ke sana dulu pakai visa kunjungan. Kemudian baru kita apply untuk visa studinya. Ternyata izin untuk izin untuk penerbitan visanya itu lama sekali, sehingga kita anak-anak kan harus balik lagi, tidak balik ke Solo kemarin itu, kalau nggak salah itu ke Palembang atau kemana itu, atau ke Medan itu. Nah di sana harus stay beberapa hari dulu sampai menunggu visanya keluar gitu loh, baru masuk lagi ke Malaysia. Nah ini bikin anak-anak stres, kuliahnya terganggu. Pernah seperti itu Bapak? Iya, kami juga kemarin habis itu harus keluar dulu ke Singapura, terus baru balik masuk lagi ke Johornya. Ya kita usahakan pokoknya kalau memang dia sebagai pelajar ya kita uruskan untuk izin belajarnya gitu Bapak. Ya. Terima kasih Pak Wiji. Oke, baik, terima kasih Pak Khafrai. Oke. Terpantau belum ada pertanyaan, monggo silahkan yang ingin bertanya atau ingin sharing juga tidak apa-apa. Atau mungkin dari Pak Wiji ada tambahan lagi Pak terkait informasi apa gitu Pak? Oh iya, jadi kalau Bapak memang Bapak Ibu berniat menyelenggarakan program internasional, jadi kan ada sistem entry-nya atau sistem admisinya itu kan ada beberapa yang bisa kita lakukan ya. Bisa kalau di WMS itu kan sejak awal itu mahasiswa memang sudah kita arahkan untuk di program internasional. Dia daftar itu bukan di kelas mesin reguler, tapi memang daftar di program internasional. Jadi kita sudah tahu mahasiswanya yang di program internasional itu siapa saja sudah tahu. Gitu. Keuntungannya yaitu memang
kita sejak awal sudah bisa memanage mereka, memberikan jadwal kepada mereka gitu. Kemudian ada yang disarankan Dikti, kalau nanti mungkin saya bisa sharing atau memberikan nota tadi ya tentang program internasional yang diberikan Dikti tadi, nanti bisa saya sharing di chat ini, bisa di-download. Nah, itu Dikti kan biasanya hanya menyarankan tidak perlu menyelenggarakan program internasional ini merekrut mahasiswa dari awal. Itu mungkin pada tengah semester atau kelas skema kedua, misalkan mahasiswa yang sudah masuk kelas reguler, kita tawari siapa yang mau masuk kelas program internasional gitu. Nah, ini kan pertama kita tidak bisa memaintain langsung, kemudian kedua memang bikin ribet administrasi mereka gitu. Apalagi kalau SPP-nya berbeda, itu kan tambah kerjaan lagi. Kemudian juga misalkan nanti bisa menawarkan ini ada program transfer kredit misalkan ke Malaysia, kita tawarkan siapa yang mau ikut gitu. Nah, dari situ kan yang menjadi kendala kan dia kemampuan bahasanya berkurang, belum tentu baik ya, kemudian belum terbiasa dengan komunitas-komunitas dengan bahasa internasional kan, seperti itu. Nah, kalau saya sarankan ya memang sejak awal memang sudah kita tawarkan untuk program internasional, sehingga mahasiswa itu sudah tahu, kita sudah tahu mahasiswa yang akan kita urus untuk program internasional ini. Gitu. Nah, jadi kalau ini juga meminimalisir jika misalkan ada mahasiswa yang Pak saya nggak kuat di internasional, Pak saya bahasa Inggrisnya nggak mampu gitu kan, biasa seperti itu gitu. Nanti kalau tidak kita seperti itu, nanti dia seenaknya pindah ke kelas reguler gitu. Dan alangkah lebih baiknya memang ini top down policy ya, keputusan dari pimpinan. Jadi kalau keputusan dari pimpinan, apapun yang kita inginkan, apapun inovasi yang kita kendaki, itu biasanya banyak disetujui gitu. Jadi kalau kita yang mengusulkan itu biasanya kemarin sudah mengusulkan ini kok mengusulkan ini lagi kan gitu. Saya kira itu mungkin sekedar tambahan saja. Oke, ya terima kasih Pak Wijianto. Oke, mungkin saya tunggu sekitar 1 menit ya. Kalau tidak ada mungkin bisa. Oh iya, ada pertanyaan di chat room dari Bapak Subri Unimus gitu nggih. Ini saya bacakan saja atau mungkin ingin langsung menanyakan saja Pak? Pak Subri Muhammad ini nggih. Saya lagi di ruang Pak. Mungkin sebentar dia enggak bisa on kamera. Ya. Atau mungkin enggak apa-apa tanpa kamera Ji. Iya, silakan, tidak apa-apa Pak. Oke. Gini Pak Wiji, kebetulan dulu di University ada 3 mahasiswa teknik yang kami kirim di Sanmen University Korea. Itu memang kerjasamanya masih di universitas, di biro kerjasama. Nah, saya juga heran waktu itu kok kembali ada beberapa yang kembali mungkin karena memang biaya hidup di sana agak tinggi. Nah, kemudian ada salah satu mahasiswa kami di teknik. Bapak putus? Atau yang lain jelas mungkin? Katakan memang 1 tahun di sana dia harus kursus bahasa Korea dulu selama 1 tahun. Nah, terus kemudian saya juga enggak tahu kok tiba-tiba kuliahnya di komputer gitu loh. Nah, akhirnya tadi saya perjelas kalau masalahnya di mana. Ternyata waktu itu sampai dia di sana, dia tidak milih program mekanika engineering, prodi mekanika engineering, tapi dia milih jurusan lain yang kebetulan enggak dibuka. Nah, itu kan jadi permasalahan ya Pak ya, makanya saya perjelas berarti kesalahan daripada mahasiswanya gitu. Iya. Nah, terus akhirnya enggak selesai pulang karena memang biaya hidup sangat tinggi katanya. Ya mungkin berat bagi mereka gitu. Nah, mungkin untuk ke depan, ya mungkin untuk ke depannya mungkin Pak Wiji bisa memberikan kira-kira apa yang dilakukan oleh mahasiswa UMS mungkin yang bisa bertahan di sana, mungkin trik-triknya gitu Pak, supaya siapa tahu nanti ke depannya bisa nanti kami
coba membuat program itu. Dan satu lagi, kalau di UMS kan membuat program internasional ya Pak, dengan program reguler. Nah itu tapi pada proses pembelajarannya apa tetap terpisah atau jadi satu Pak itu? Kan ini kan cuma program saja, bukan kelas internasional ya Pak. Apa memang dinamakan program internasional tapi sudah dibuat kelas internasional atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Wiji. Makasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang dari belakang dulu saja ya Pak. Jadi kita memang ada program internasional, kemudian ada yang kelas reguler. Itu terpisah Bapak. Jadi terpisah dalam artian kelasnya tidak satu dengan program internasional reguler juga. Reguler ya, tidak jadi satu. Kemudian tadi memang pengantarnya di seluruh program internasional itu sebagian besar ya itu dengan bahasa Inggris. Seluruh aktivitas akademik itu misalkan nulis laporan, kemudian nulis tugas akhir, mengerjakan laporan lab itu semuanya adalah dengan berbahasa Inggris. Itu. Jadi ya berbeda dengan di kelas reguler walaupun memang seluruh pengajarannya kurikulumnya masih pakai reguler ya Pak? Iya sama, persis sama hanya kita iya sama. Jadi kita tidak menyebut dengan kelas internasional kalau seperti saya jelaskan tadi nanti kalau dioyak oleh pihak yang tahu kelas internasional itu sampai ya itu. Itu saya kira Bapak. Kemudian memang kalau yang di Korea ya harusnya MOA-nya kita kan setelah MOU kan ada MOA ya Pak ya. MOA-nya jelas. Ini antara program MOA kan biasanya yang antar program studi ya Pak ya. Harus jelas apa yang akan didapat mahasiswa, apa yang harus dikerjakan mahasiswa, apa kewajiban institusi di sana itu. Jadi kalau memang ya seperti saya jelaskan tadi bahwa mahasiswa itu harus lulus TOEFIC dulu ya untuk level bahasa Koreanya. Itu sampai sekarang sampai TOEFIC 3 ya Pak. TOEFIC 3 itu ternyata juga susah sekali, makanya kita sering ada ada orang Korea asli yang memang volunteer yang di tempat kita belajar bahasa Indonesia, kemudian dia mengajar bahasa Korea gitu, mempersiapkan anak-anak kita gitu. Jadi itu memang harus menguasai betul bahasa Korea, apalagi yang program studi yang ditunjuk atau dituju tadi itu bahasa pengantarnya bahasa Korea. Iya itu banyak kesulitannya nanti kalau nggak memang kuasai Bapak. Kemudian kalau sudah menguasai bahasa Korea itu biasanya anak-anak itu 1 semester sudah bisa dapat cari kerja part time Bapak. Gitu. Udah banyak seperti itu. Jadi untuk makan dan untuk kos itu cukup dia bilang seperti itu. Gini Pak Wiji. Kalau misalnya untuk ke depan, kalau di UMS kan sudah ada kerjasama dengan ini, kursus bahasa Korea, Kalau misalnya di Unimus ada program seperti itu, mungkin kerjasama kemarin kan sama Sanmung itu. Untuk nitipkan kursus bahasa Korea di sana boleh Pak? Gimana? Oh boleh. Nah, ya maksudnya begitu kan. Boleh. Kursus bahasa Inggrisnya nanti di UMS mungkin teman-teman UM yang lainnya nggak mungkin kalau ada program seperti itu ya repot kayak. PMS nanti sebelum pandemi itu selalu ada orang Korea asli ya memang pertukaran ya Pak ya, kita sudah ada kesepakatan dengan universitas sana gitu, dia mengirimkan mahasiswa mereka belajar bahasa Indonesia di sini, kemudian di sini dia mengajari bahasa Korea gitu sudah sejak sebelum pandemi ada gitu, tapi memang dia posisinya sebagai nanti sebagai dosen. Sebagai ahli itu kan kita repot lagi nanti harus izin mempekerjakan orang asing kan gitu. Terima kasih Pak Muji informasinya. Ini memang kesalahan mahasiswa saya itu kemarin itu, makanya kok di sana kok merubah sendiri, milih jurusan sendiri, padahal makanya baru tadi saya perjelas ternyata memang kesalahannya mereka. Gimatur suwun, mudah-mudahan kedepannya ada pencerahan Pak Muji. Gimatur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Monggo silakan jika ada yang ingin bertanya. Mohon izin Pak Moderator, ingin sharing sedikit nggih? Oh, silakan Bu. Mumpung ingat, jadi ini Pak, MBKM. Jadi kan kita sudah mulai diminta untuk mengirim mahasiswa inbound ataupun outbound begitu ya. Nah, kemarin UMM sudah berjalan semester ini. Mahasiswa UMSIDA inbound di UMM 5 orang,
Jadi tukeran begitu yang dari UMM ke UMSIDA. Kemudian 5 orang juga ke UII. Namun yang UII masih gagal datang ke ikut yang ke UMM. Jadi insya Allah di semester ini sudah, kalau misal ditanya gitu penerapan MBKM, insya Allah kita sudah memulai. Nah, untuk semester depan mungkin bisa kita atur lebih rapi begitu. Jadi mungkin masing-masing PTM bisa menawarkan mata kuliah apa gitu. Nanti kita tuker-tukeran. Iya. Nanti kan nilainya kan tinggal ditransfer gitu. Iya. Kelihatannya di Mbak Is, jadi di asosiasi asosiasi BKUI PTM itu sudah digodok juga Mbak seperti itu, hanya kita tinggal tindak lanjutnya saja gitu. Ya. MOU-nya sudah ada Mbak. Oh iya, nggih. Ini izin. Monggo. Ini kalau yang di PTM-PTM-nya sudah melaksanakan BKM, semuanya sudah, Bu. Kemarin kan rencananya Bu Iska mau itu ya, membuat itu ya, forum diskusi masalah MBKM itu, tapi minta untuk narasumber UM Metro sama Ponorogo, tapi kok ya kemarin kan belum disanggupi itu. Nah, mungkin bisa juga dijadwalkan untuk itu. Nah, terus terang kami di Unimus juga masih belum memang Pak Rektor juga sudah ngejar sih untuk melaksanakan itu, tapi kami belum bisa. Nah, mungkin kami minta arahan dari UME atau UMS atau dari PTM lain, nanti teknisnya bagaimana, terus untuk kurikulumnya bagaimana. Jadi ya ini mungkin bisa dijadwalkan mungkin supaya kami bisa dapat masukan dari PTM-PTM yang lain sudah melaksanakan MBKM. Mungkin matur suwun, ini cuma usul dan saran aja dari kami. Matur suwun, Bu. Ya, monggo. Ya. Oke, ya, terima kasih ya atas sharingnya dari Pak Adil Buis dan Pak Subri tadi ya. Oke. Mungkin saya berikan kesempatan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup karena sudah akan masuk zuhur di wilayah Solo seperti itu. Nggak ada kelihatannya Pak Kolki. Kalau bisa di-sharing bahan-bahan kerjasamanya, mungkin kita bisa dapatkan itu Pak Muji. Setuju itu. Jadi saya kira Bapak, jadi bahan-bahan kerjasama itu kan di bawah BKU ya Pak, seluruh untuk dokumen-dokumen kerjasamanya di sana. Kemudian ya kita tinggal orang lapangan, pelaksana di lapangan Bapak gitu. Jadi ya kita bisa nanti yang diinginkan apa mungkin bisa kita mintakan gitu Bapak. Oh iya. Atau MOA-nya atau apa gitu. Ya oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Mungkin diskusi untuk hari ini bisa kita akhiri dulu. Nah, nanti silahkan bagi yang ingin ada kelanjutan diskusi bisa langsung menghubungi Pak Wijianto mawon nggih. Nggih, boleh bisa jawab di saya Pak, di grup PTM ada itu nama saya. Ya, nanti silahkan bisa langsung berkoordinasi, nanti bisa langsung kolaborasi lah ya untuk kerjasamanya. Saya akhiri untuk forum diskusi ini. Saya mohon maaf jika selama mengawal diskusi ini ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk selebihnya saya kembalikan lagi ke Pak Reza selaku pembawa acara. Silakan Pak Reza. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Kholikul dan terutama Pak Wijianto atas materinya yang luar biasa karena menginisiasi ya. Jadi kami ini ya mengharapkan sekali bantuan dan sharing dari Pak Wiji. Mungkin nanti kalau berkenan slide-nya bisa di-share kepada panitia Pak. Untuk slide-nya nanti supaya bisa disebar juga. Dan pemberitahuan juga kalau nanti rekaman rekaman diskusi kita pagi ini atau siang ini bisa disaksikan juga di YouTube. Nanti akunnya di APSTM PTM, nanti bisa dilihat di sana. Begitu juga dengan webinar-webinar sebelumnya, nanti bisa dilihat di sana. Apabila terlewat
materi atau terlewat sesi diskusi, dan harapannya bisa memberikan insight buat Bapak Ibu di kampusnya masing-masing untuk semakin mengembangkan teknik mesin di sana. Oke, sebagai penutup, mari kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Mungkin selanjutnya akan ada webinar dari, mungkin masih menunggu juga, mungkin dari Bu Iis, entah seminggu lagi atau 2 minggu lagi ya, gitu ya Bu ya. 2 minggu ya. Ya, mungkin nanti 2 minggu lagi, awal atau pertengahan April menjelang bulan puasa, ya, edisi menjelang bulan puasa. Nanti kita berjumpa lagi di forum ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Untuk sertifikat juga bisa, silakan mengisi absen yang ada di kolom chat. Silakan mengisi di sana, nanti akan dikirim melalui email masing-masing. Saya tutup diskusi pada siang hari. Absennya belum ini, Pak. Saya terlambat tadi masuk. Absennya di atas ya. Ya. Enggak, tadi saya terlambat masuk, enggak terekam. Oh iya, sebentar. Ada suruh. Oke, makasih. Oh, sudah, ya. Absennya bisa diakses di kolom chat. Monggo Bapak Ibu diisi untuk sertifikat. Nanti saya tutup diskusi pada siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Widi. Bapak